Tidak ada boleh satu peluru pun yang keluar. Dan tidak boleh ada anggota peluru tajam di situ. Nyawa ini mahal, jangan sampai nyawa ini dianggap ya hilang, ya nanti gampang yang lain masih ada. Jangan, Pak. Aparat kepolisian wajib mengamankan. Bukan melakukan represi, bukan. Jadi harus diamankan, jangan sampai ada korban. Bentuk tim gabungan pencari fakta, dilihat kenapa sampai terjadi korban segini banyak. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Pak Ugro Seno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abraham. Pak Ugro ini Wakapolri 2013-2014, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Pak Ugro, menarik kalau kita mencermati situasi akhir-akhir ini ya. Demo itu sebenarnya tidak terlalu panjang harinya ya. Tapi itu kok bisa merenggut 10 nyawa, 10 orang yang meninggal dunia dalam kurun waktu yang singkat menurut saya. Menurut Pak Ugro nih, orang yang berpengalaman di kepolisian, apakah ada kesalahan prosedur yang terjadi di lapangan sehingga korban begitu banyak yang berjatuhan? Ya. Kan di kepala saya Pak Ugro nih, sebagai orang sipil, kalau penanganannya di lapangan itu bagus, humanis, kondusif, kan paling bantar orang mungkin luka-luka, atau kena gas air mata, ini kok sampai ada yang meninggal, belum lagi yang di rumah sakit banyak yang cedera. Kalau Pak Ugro melihat sendiri, ada apa sebenarnya? Iya, jadi perubahan dari undang-undang yang berkaitan dengan menyampaikan pendapat di muka umum ya, nomor 9 tahun 98, itu adalah suatu hadiah yang sangat bagus sekali. Berkaitan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, menyampaikan pendapat di muka umum, diberikan kemerdekaan lah, kebebasan. Itu harus dihormati. Yang dulu harus meminta izin, sekarang cukup memberitahu. Pemberitahuan aja ya? Ya. Jadi begitu ada pemberitahuan, aparat kepolisian wajib mengamankan. Bukan melakukan represi, bukan, mengamankan. Dia mengamankan pendemo ya? Iya, jadi harus diamankan, jangan sampai ada korban. Jadi pengamanan sebenarnya mengamankan supaya tidak ada korban ya? Iya. Oke. Jadi kecuali misalnya ada dua kelompok diperkirakan akan konflik. Nah, di situ ada tugas untuk bagaimana mengurai massa ini supaya tidak ketemu. Melerai ya? Iya. Jadi jangan sampai menjadi suatu pola bahwa massa unjuk rasa begitu dikatakan anarkis oleh aparat, kemudian harus melawan aparat. Kan tidak imbang. Di sini kekuatannya pasukan lengkap bersenjata, di sini kan hanya ya mungkin ada yang seperti membawa senjata tajam, bom molotov misalnya, barang-barang yang membahayakan jiwa dan jiwa tubuh manusia. Nah, itu ada tahapannya. Jadi semua itu harus kembalikan pada satu undang-undangnya. Yang kedua, kita punya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Yaitu penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu hanya 17 pasal. Ya. Dan itu kan saya masih ingat peraturan Kapolri itu saat diundangkan bulan Januari tahun 2009, itu Kapolri masih Pak Bambang Indarso. Dan saya adalah Kadipropam gitu. Ya. Sehingga kalau ada kejadian, misalnya saya turun ke lapangan, saya gunakan Perkap nomor 1 tahun 2009, apakah ada kesalahan prosedur atau tidak di situ. Jadi itu 17 pasal, dan kalau pasal 5 itu benar-benar mau dipelajari oleh seluruh anggota Polri di Indonesia, saya rasa tidak akan ada korban yang berjatuhan, baik itu masyarakat yang unjuk rasa, masyarakat yang menggunakan jalan sekitar tempat unjuk rasa, aparat, ya, kemudian juga kendaraan lain yang lewat di situ, sehingga kewajiban aparat kepolisian sekali lagi harus benar-benar mengamankan, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan orang banyak seperti itu. Oke, Pak Ugro, kalau kita lihat kejadian ini kan tidak saja terjadi di Jakarta ya, tapi hampir di seluruh wilayah. Dan rata-rata menelan korban, kalau nggak meninggal ada yang luka berat dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Pak Ugro nih, kalau kita bandingkan 98, kalau 98 itu kan kejadiannya kira-kira cuma di Jakarta ya. Mungkin ada di Solo, kira-kira cuma 2. Kalau ini kan hampir merata ya Pak Ugro ya? Kalau Pak Ugro melihat, sebenarnya kalau kejadian yang seperti terjadi kemarin itu hampir merata di seluruh Indonesia, siapa yang harus bertanggung jawab tuh? Kapolri atau Kapolda? Di setiap daerah? Seharusnya informasi intelijen kan ada. Ya kan? Berarti kalau ada informasi intelijen, ada
arahan, informasi khusus, perintah-perintah khusus dari Kapolri kepada jajaran Kapolda, Kapolda kepada Kapolres, untuk bagaimana bertindak menghadapi ada dugaan unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tadi. Sehingga bukan melakukan represif, tapi diamankan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ada korban di satu wilayah kemudian menjadi solidaritas, yang lain juga marah seperti itu. Jadi benar-benar langkah itu, saya baca peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 itu, tidak ada yang sampai harus menimbulkan kematian. Walaupun itu ada 6 tahap ya. 6 tahap mulai dari kehadiran polisi. Kehadiran polisi itu bagian dari penggunaan kekuatan. Masyarakat sudah merasa, oh aman ada polisi. Jadi bukan kehadiran polisi yang berseragam dengan dalmas lengkap dengan kendaraan, bukan. Kehadiran polisi berseragam sudah bagus itu. Baru kalau nanti meningkat ada perintah lisan dan sebagainya. Pak Ugro ini kan kita lihat represif. Saya lihat dulu zamannya Pak Ugro itu pernah kan jadi Kapolda juga tuh. Terus pernah jadi Kapolres mungkin ya. Pak Ugro sudah bertugas di beberapa daerah dan sudah pernah juga menghadapi situasi seperti kemarin nih, unjuk rasa yang besar-besaran. Tapi zamannya Pak Ugro ketika itu kan bisa kita lihat korban itu minimal atau boleh dikatakan tidak ada. Apa yang Pak Ugro lakukan pada saat itu? Iya, tanggung jawab seorang Kapolres waktu ya, tahun 98 Mas. Iya. Kan itu unjuk rasa juga cukup ramai, cukup keras lah ya. Itu walaupun ada perintah dari Panglima ABRI waktu itu. Jangan dulu, Polri pada saat itu masih di bawah ABRI ya? Di bawah ABRI. Oke. Ya masih di bawah ABRI, belum, kan berpisah 99 reformasi. Nah, ada perintah boleh menggunakan senjata api. Dari Panglima? Dari Panglima ABRI waktu itu, hasil Rapim ABRI. Tapi saya berpikir perintah ini lisan atau tertulis. Tertulis pun belum tentu saya laksanakan. Jadi karena saya lihat menembak itu adalah upaya yang mungkin paling akhir, dan itu kalau saya duga membahayakan jiwa aparat atau jiwa masyarakat lainnya. Baru boleh. Ya, jadi selama tahun 1998 semua peluru saya masukkan gudang. Padahal itu awal reformasi itu ya. Dan kuncinya serahkan saya sebagai Kapolres. Tidak ada boleh satu peluru pun yang keluar, dan tidak boleh ada anggota peluru tajam di situ. Jadi Pak Ugro instruksikan anak buahnya pada saat itu sebagai Kapolres bahwa tidak boleh pakai peluru tajam. Tidak boleh. Jadi hanya tongkat dan tameng dan gas air mata. Dan itu pun jarang dipakai. Nah, senjata kita komunikasi. Sehingga tahun 98 di Surabaya waktu itu korban luka, mati, hilang, ya kan? Kemudian baik itu yang menjadi korban masyarakat atau mahasiswa waktu itu atau aparat juga tidak ada. Surabaya paling aman. Kapolresnya Pak Ugro ya pada saat itu? Iya, saya Kapolres waktu itu, Kapolda Pak Jenderal Dayat, dan ya semua menyerahkan pada Kapolres karena sudah aman selama 1 tahun loh. Jadi pada saat itu Pak Ugro memimpin langsung pasukan dengan cara tidak boleh menggunakan peluru tajam? Peluru tajam jangan dikeluarkan. Oke. Dan pasukan Brimob itu backup dulu, jangan keluar dulu. Jadi Brimob jangan dikeluarin dulu? Ya, cukup pasukan Sabara dulu perintis lah. Perintis saya dapat bantuan 3 kompi dari Polda, udah cukup untuk menghadang mahasiswa yang unjuk rasa di Universitas Airlangga waktu itu. Mereka konsentrasi di satu titik. Jadi kita lebih tidak mengeluarkan banyak energi untuk membagi-bagi anggota di beberapa titik tadi. Dan itu aman ya? Aman. Nggak ada korban? Nggak ada korban sama sekali. Jadi itulah yang kemudian saya tidak tahu terus diberikan ya semacam penghargaan, bukan kenaikan pangkat, tapi penghargaan sebagai pengendali unjuk rasa terbaik se-Jawa Timur waktu itu. Oke. Pak Ugro, ini kan kalau kita lihat di kejadian yang kemarin terjadi, itu banyak spekulasi. Dan banyak kita lihat Presiden pun menyampaikan itu, bahwa ini sepertinya ada skenario. Ya. Ada orang yang menunggangi, sepertinya kira-kira gitu ya. Ada orang yang membuat skenario sehingga terjadi kerusuhan. Bahkan ada orang yang menganalisis ini dilakukan oleh geng Solo, gitu ya. Dan banyak lagi spekulasi lain. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia kepolisian, Pak Ugro melihatnya kemarin kejadian itu, apakah Pak Ugro melihat bahwa memang kemungkinan besar kejadian itu ada orang yang turut menunggangi sehingga terjadi kerusuhan? Misalnya ada analisis menyatakan geng Solo. Menurut Pak Ugro sendiri itu gimana? Iya, sama dengan pengalaman saya waktu Kapolda Sumatera Utara.
ada perampokan bank CIMB di Medan. Iya. Begitu hari ke-40 kita bisa kontak dengan diduga pelaku. Arahan saya sebagai Kapolda kepada seluruh jajaran saya sampaikan. Ini dugaan pelaku bersenjata ada di wilayah Dolok Masihul waktu itu. Kalau mereka menyerahkan diri, jangan ditembak. Kita pengen mengungkap siapa mereka sebenarnya. Itu instruksinya Pak Ugro dulu gitu. Tapi kalau mereka bersenjata, ada yang membawa granat, membawa pistol, dan diduga membawa senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka tembak waktu itu. Ya. Kalau mereka membahayakan, tembak mati. Oke. Karena itu sudah membahayakan. Tapi kalau mereka menyerahkan diri, misalnya angkat tangan, menyerahkan diri, ya harus dilumpuhkan di situ dan diperiksa supaya kita tahu apa motif mereka. Nah, sama dengan unjuk rasa. Waktu di Surabaya dulu, kalau ada dorong-dorongan dengan massa, kita kadang-kadang pasukan Dalmas itu dibuka sedikit. Massa masuk. Oke. Nah, tapi tidak dipukuli, dilindungi. Karena dalam tugas pokok polisi memelihara Kamtibmas atau penegak hukum, itu selalu di dalamnya ada pelindung, pengayom, dan pelayan. Jadi dibuka supaya orang masuk. Masuk, tapi habis itu diberitahu. Nggak usah dorong-dorong lagi. Nanti mereka kembali lagi sana. Kalau sekarang dipukul ya? Nah, itu yang sebetulnya melanggar aturan. Gitu. Jadi, ingat nggak kejadian tahun 2020 di Amerika, Minneapolis? Namanya kalau tidak salah George Floyd ya. Jos. Itu hanya ditekan lehernya 9 menit oleh kepolisian di sana, anggota polisi, akhirnya meninggal dunia. Jadi leher ini ditekan 9 menit meninggal dunia. Jadi polisi begitu ada massa yang jatuh, diselamatkan, dilindungi, jangan dipukuli. Diamankan di situ. Ya, jadi kalau unjuk rasa harus ada misalnya penegakan hukum. Perbuatan apa yang dilakukan oleh massa tadi? Ya kan? Seharusnya ke depan pasukan-pasukan Dalmas atau kepolisian tadi membawa body cam, Mas. Jadi mereka lihat nih, bertindaknya salah nggak di situ. Udah kembali ke Amerika tadi, anggota polisi yang menekan leher orang kulit hitam sampai meninggal dunia, walaupun tidak dikatakan pembunuhan direncanakan, tapi hukumannya cukup berat, 22 tahun. Dianggap dia lalai ya? Iya, kelalaiannya mengakibatkan jiwa orang meninggal dunia. Sehingga ke depan nanti memang ini harus ditekankan. Pasal 5 berkaitan dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 harus disosialisasikan kembali oleh Kapolri ini. Oleh Kapolri, perintah seluruh Indonesia dalami. Saya juga sudah mendengar melalui media sosial beberapa komandan BRIMOB di Polda yang sudah mengarahkan seperti itu. Jadi tahapan-tahapan eskalasi menghadapi itu, kehadiran polisi sudah sangat bagus untuk sebagai efek deterren, kemudian perintah lisan, ya, kemudian kendali dengan tangan kosong, dengan tangan lunak, jadi mungkin seperti bela diri. Tapi yang berikutnya dengan tangan kosong tapi dengan tindakan tegas atau keras, itu misalnya seperti judo, Pak. Nah, yang kelima adalah menggunakan peluru karet, gas air mata. Dan keenam kalau sudah membahayakan adalah dengan senjata api. Tapi itu pun tidak dikatakan untuk membunuh, melumpuhkan di situ. Dalam rangka penegak hukum. Jadi kalau sekarang yang ditangkap, mereka dikenakan pasal apa? Ini harus jelas. Tidak asal ditangkap kemudian dibawa ke kantor polisi. Nah, itu jelas. Makanya sekali lagi body cam harus dilengkapi oleh pasukan yang sedang bertugas seperti kejadian-kejadian kemarin seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Pak Ugro, pendekatan yang harusnya dilakukan aparat kepolisian itu adalah pendekatan yang sifatnya persuasif ya? Persuasif bukan dan represif. Prinsipnya adalah bagaimana menyelamatkan semua manusia yang ada di lokasi. Makanya harus ada pembagian sektor, misalnya di DPR di Senayan. Di situ adalah sektor seluruhnya adalah Kapolres. Jangan Kapolda dulu, Kapolres. Kemudian nanti sektor 1 Palmerah ditentukan Kapolsek mana. Terus Tanah Abang wilayah Kapolsek mana. Gitu. Pasukan BRIMOB masih standby di luar dulu. Sehingga kendali-kendali pasukan yang ada di situ tuh jelas. Mereka berangkat dari titik mana nih. Jadi jangan asal berangkat sendiri kemudian kejadian misalnya Rantis ya. Saya juga sedih juga. Rantis menabrak pengemudi ojol tadi. Ya, si kompol tadi kemudian di PT Dia, saya juga ini pasal apa yang diterapkan? Harusnya diteliti secara tuntas oleh tim dari Mabes Polri. Sebetulnya masalahnya masalah apa? Masalah utamanya apa seperti itu? Harus pidananya dulu ya, bukan etiknya. Ya, dicek apakah kaitan dengan cukup kelalaian karena kecelakaan lalu lintas, ya kan? Mungkin ada masalah teknis kendaraan, atau mungkin ada upaya yang sengaja untuk menghilangkan nyawa manusia,
atau memang tidak sengaja karena kelalaian juga hilangnya nyawa manusia. Nah, tapi ada juga mungkin dugaan pelanggaran etik. Ya kan saya juga membaca ada perintah-perintah, ini perintah siapa nih? Jadi tidak bisa ikatan pasukan bergerak masing-masing. Makanya saya lihat juga di situ di lokasi ada reserse pakai baju dinas baret merah. Sebetulnya apakah disuruh menonton? Ini sebenarnya kejadian ini tidak disiplin, tidak tertib. Ya. Kalau reserse berpakaian preman saja, jangan menunjukkan pakaian identitas PDA pakai baret merah. Itu menunjukkan identitas ya? Ya, saya itu menunjukkan bahwa dia takut sendirian, dia harus menunjukkan identitas sebagai polisi reserse pakai baret merah seperti itu kan. Jadi itu kesalahan ya? Ya, pimpinannya harus menugaskan dia sebagai apa? Kalau reserse kan selalu berpakaian preman, tidak undercover dikenal. Ya? Undercover. Ya. Tapi kenapa harus pakai baret merah seperti itu? Ya, nah ini perlu koreksi ke depan. Tidak ada lagi polisi yang tidak bertugas berpakaian dinas, ada pakai baret merah, nanti baret biru, ya yang baret hijau kan nggak ada nih. Kemudian hanya menonton, jangan. Jadi menurut Pak Ugur itu aneh juga, keanehan. Ya, bagi saya sangat yang mengendalikan dia di situ siapa? Misalnya takut ada iseng, ada yang ngelempar batu dari masyarakat ke arah yang nonton ini, ada polisi, dia balas lagi kan timbul keributan di situ. Nah ini harus dicegah. Jadi darah yang dipakai untuk unjuk rasa tadi rame, mana yang darah steril, yang ada ya pasukan yang sedang bertugas. Jangan reserse yang tidak bertugas, tapi tidak undercover, berada di situ hanya nonton. Kan di TV bisa dilihat seperti itu. Oke, jadi itu termasuk salah satu keanehan yang Pak Ugur lihat ya. Pak Ugur, apa sih sebenarnya yang didahulukan? Misalnya kemarin kan itu ada yang meninggal, ojol karena ditindis oleh polisi ya. Apakah sidang etik atau ini kan pelanggaran pidana? Atau pidananya dulu gimana? Ya. Peristiwa meninggalnya supir ojol tadi, siapa? Afan Kurniawan tadi, almarhum tadi, diteliti dulu apa yang menyebabkan si almarhum ini meninggal dunia di situ. Kan diolah TKP sampai tuntas gitu loh. Kalau itu nanti sudah bisa dibuktikan mungkin oleh pihak gabungan Propam dan pihak lalu lintas Polda Metro Jaya. Nah, nanti ada kode etik sendiri. Kenapa kendaraan bisa bergerak maju sendiri? Siapa yang merintahkan bergerak tadi di situ? Jadi ini benar-benar masalah ini tuntas. Jangan sampai nanti masyarakat masih belum tuntas, akhirnya tanya-tanya yang berkembang seperti sekarang ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh kepolisian seperti itu. Jadi kalau memang ada pidananya, harusnya pidananya dulu baru etiknya? Iya, nggak ada masalah. Kalau memang itu ada pidana atau kecelakaan lalu lintas biasa, kelalaian kan bisa pasal 359 misalnya di situ. Bisa diterapkan KUHP tadi kan? Ya diproses gitu loh. Baru masuk etik? Nah, baru nanti etiknya juga dilihat di situ. Jadi jangan sampai etik dulu yang peristiwa pokoknya meninggalnya tidak tertangani secara tuntas. Oke. Pak Guru, kita kembali tadi nih. Anasir ya, bahwa banyak orang menganalisa bahwa kejadian kemarin itu kan saling tunggang menunggangi lah. Tapi terlepas daripada itu bahwa kejadian itu disebabkan oleh adanya ketidakadilan, itu kan yang pasti. Adanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik yang diperlihatkan anggota dewan. Itu kan sebenarnya penyebabnya. Tapi setelah terjadi demo besar-besaran, ada yang menduga bahwa ada yang menunggangi. Walaupun penyebabnya tadi ya, saya sebutkan ada yang menunggangi. Dan orang menduga macam-macam nih. Ada dari kelompok, katanya kelompok yang dari dalam sakit hati, ada juga yang menduga geng Solo dan lain sebagainya. Saya ingin kembali nih Pak Ugur sebagai orang berpengalaman. Apakah sebenarnya kalau ada yang menunggangi begini, seharusnya pihak aparat kan sudah mendapat informasi sebelumnya kan? Kan ada operasi-operasi intelijen yang pasti bisa memberikan informasi. Kalau menurut Pak Ugur sendiri melihatnya bagaimana? Jadi kalau kejadian 25-28 Agustus kemarin, 29, kan ini juga hampir sama dengan kejadian 2019, yang fasilitas umum dibakar-bakar itu ya. Nah, saya melihat di sini siapa yang bertanggung jawab seharusnya dalam kondisi situasi yang terjadi seperti kejadian kemarin. Jadi sebetulnya keadaan wilayah yang masih tertib sipil, memang polisi di depan. Tapi pada saat Intel kan pasti sudah memberikan informasi. Nah ini peran Forkompimda kan ada, Mas. Harusnya bisa nyatakan bukan darurat militer, terlalu jauh. Mungkin bukan ancaman perang ini, bukan ini. Masih darurat sipil saja. Nah darurat sipil kan bisa gubernur di depan. Jadi gubernur memutuskan koordinasi dengan Pangdam sama Kapolda, Kepala Kejaksaan. Bagaimana menghadapi ini lebih awal. Itu kalau darurat sipil? Iya, darurat sipil. Nah, kemudian mereka pasti akan menjaga fasilitas publik. Misalnya Satpol PP, jaga semua shelter yang MRT,
kemudian juga Transjakarta dijaga, siap dengan peralatan. Kan kita juga punya alat yang bisa nembak api langsung mati kan ada itu. Jadi jangan dibiarkan terbakar kemudian nanti baru diproses perbaiki, dijaga dari awal oleh Satpol PP yang sudah siap, ya kan? Kan di pasal 3 Undang-Undang Kepolisian disebutkan dalam yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, Polri itu dibantu oleh tadi mulai dari kepolisian khusus, ada juga PPNS. Nah, kalau Satpol PP kan bagian daripada PPNS. TNI juga terlibat, misalnya polisi sedang bertugas menghadapi situasi bersama aparat Pemda, ya kita sampaikan rekan TNI, mungkin fasilitas objek-objek vital yang ada di sekitar Jakarta, kita minta bantuan rekan TNI untuk menjaga di situ. Jadi jangan semua diturunkan untuk menghadapi di unjuk rasa. Yang akses masuk ke tempat unjuk rasa kan perlu dijaga juga. Masyarakat butuh pengamanan di situ. Gitu. Jadi ini mungkin perlu latihan di lapangan bersama, baik dari Polri, TNI maupun unsur pemerintah daerah setempat. Dan kan ada satpam juga bisa dilibatkan di sini. Jadi bukan hanya polisi sendirian, makanya kasihan. Yang diusulkan nanti Kapolri diganti, Kapolda diganti. Nah kalau semua diganti, besok ada unjuk rasa ganti lagi kan. Oke, tadi Pak Ugro singgung masalah di Amerika ya. Cuman 9 menit polisi itu menekan, dia nggak sengaja tiba-tiba meninggal, dan itu dia dipersalahkan secara pidana 22 tahun ya. Iya. Padahal nggak sengaja 22 tahun tuh. Iya, makanya kalau di Indonesia ini kan kemarin sampai 10 orang meninggal. Pak Ugro itu kan cuma 1 orang ya. Iya. Ini 10 orang. Kalau menurut Pak Ugro nih, harus diusut tuntas nggak ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, saya sejak awal sering bicara gini Pak Abram. 1 nyawa yang hilang di Indonesia ini, bukan hanya polisi, bukan hanya TNI, bukan hanya Pemda. Nyawa ini mahal. Coba kalau pemungutan suara, dicari suara orang ini. Tapi kalau meninggal, ya tanggung jawab. Jadi Presiden bisa perintahkan, usut. Pada Kapolri, mungkin sampaikan pada gubernur, kepala daerah, atau bupati, wali kota misalnya gitu. Usut. Nyawa ini mahal, jangan sampai nyawa ini dianggap ya hilang, ya nanti gampang yang lain masih ada. Jangan Pak. Ini Presiden, makanya saya lihat Presiden juga sudah mendatangi korban dan sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ada kejadian seperti 28 atau 29 Agustus kemarin, peran masing-masing aparat di situ sekali lagi harus jelas, jangan sampai didatangkan semua di situ ada yang nonton dan sebagainya. Ini pengendali siapa di situ itu harus jelas. Dan jangan sampai sekali lagi ada korban baik masyarakat, aparat atau orang yang sedang mengadakan unjuk rasa atau masyarakat lainnya yang menggunakan jalan-jalan yang dilewati di situ. Tadi Pak Ugro bilang harusnya Presiden menginstruksikan khusus ya, tentang banyaknya korban nih 10 orang. Di Amerika saja 1 orang meninggal itu yang lakukan bisa dipenjara sampai 22 tahun ya. Kalau begitu Pak Ugro melihat dengan adanya korban sampai 10 orang dan tersebar nih, bukan cuma terjadi di Jakarta, berarti dia ada di daerah-daerah lain. Kalau terjadi di Jakarta, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban Kapolda, tapi ini kan ada di daerah-daerah lain. Apakah bentuk pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada Kapolri-nya, karena kan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, bukan cuma di Jakarta. Kan misalnya begini, kalau kasus ini terjadi di Jakarta, yang kita bisa minta pertanggungjawaban cuma Kapolda, tapi ini kan terjadi di luar Jakarta juga. Apakah pertanggungjawabannya itu harus sampai meminta Kapolri yang bertanggung jawab? Dalam hal ini Kapolri-nya harus diganti. Ya, itu risiko jabatan. Jadi risiko jabatan dengan ada korban yang bersatuan di beberapa wilayah. Ya, Presiden panggil Kapolri saja. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi ya dari dulu lah kita polisi itu kan jangan berpikir jabatan sama pangkat aja. Tugas profesi polisi itu kan mulia. Iya kan? Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini dianggap ya wajar karena mati 1 atau 10 aja. Jangan. Bentuk tim gabungan pencari fakta, dilihat kenapa sampai terjadi korban segini banyak. Apakah perintah-perintah dari atasan itu jelas atau tidak? Informasi intelijen tidak jelas atau tidak? Sama dengan di Amerika, akhirnya diperbaiki semua. Bagaimana mengamankan unjuk rasa seperti yang melibatkan orang banyak seperti itu. Jadi nggak boleh sampai nangkep orang seperti Jogja misalnya meninggal mahasiswa. Mahasiswa ini kan generasi penerus. Kenapa selalu harus ada korban? Gitu loh. Kenapa ada aparat jadi korban juga? Kenapa ada masyarakat jadi korban? Ini mahasiswanya mahasiswa Indonesia, aparatnya polisi Indonesia, kemudian petugas yang di situ tentaranya juga tentara Indonesia.
Ya ini negara kita, ya amankan dan sampai sekali lagi jatuh-jatuh korban yang sia-sia seperti itu. Siapa generasi penerus kita? Kalau nanti mahasiswa ditangkap hanya hadir di situ, dibawa, diproses, ditahan, kemudian DO dia. Kira-kira 15 tahun lagi siapa pemimpin Indonesia? Mungkin yang DO tadi orangnya orang pinter-pinter. Apalagi ini banyak aktivis yang ditangkap yang seharusnya Iya, seperti itu. pintar-pintar. Bagi saya, arahan Bapak Presiden betul tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat yang unjuk rasa seperti itu. Tapi kalau dia membunuh, merusak, menganiaya seseorang ya diproses hukum. Makanya setiap polisi dalam situasi seperti kemarin dilengkapi body camera yang melekat di tubuhnya. Itu menjadi petunjuk nanti suatu saat kalau si A ini ditangkap gara-gara dia merusak fasilitas umum, mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya bisa diproses tapi setelah kejadian seperti itu. Oke Pak Ugro, kan kita lihat nih korban berjatuhan cukup banyak dan simpang siur ada bilang 10, ada bilang lebih dari 10 dan itu tersebar di beberapa wilayah. Apakah dengan kejadian yang menelan korban begitu banyak dan tersebar di beberapa wilayah, kan harus ada yang bertanggung jawab nih. Iya. Kan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Masa ada 10 orang yang meninggal terus tidak ada yang bertanggung jawab. Menurut Pak Ugro, dengan adanya kejadian begini ada yang meninggal dan harus ada orang yang mempertanggungjawabkan ini, maka Presiden perlu membentuk tim pencari fakta yang independen. Kalau menurut Pak Ugro sendiri. Saya sependapat itu. Oke. Tim gabungan pencari fakta untuk melihat fakta yang sebenarnya dan dilaporkan kepada Presiden. Sehingga sekali lagi Presiden butuh informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Ya kan? Apakah nanti pejabat kepolisiannya yang tertinggi misalnya Kapolri diganti atau Kapolda atau Kapolres. Ini kan Presiden sudah dapat laporan banyak nih. Ya kan? Apakah mungkin dilihat dari TNI siapa yang berperan nggak di situ? Saya lihat tadi sekarang udah banyak patroli TNI kan? Ya nggak apa-apa, patroli keliling nggak apa untuk faktor deteren menghadirkan aparat berseragam seperti itu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan seperti kemarin. Apakah itu tidak berlebih-lebihan Pak Ugro? Ya kalau hanya lewat patroli aja asal tidak ngambil tindakan ini kan mungkin anggap aja patroli kan nggak ada masalah. Kenapa bukan dilakukan oleh polisi saja atau satpam? Semua aparat tadi, makanya wilayah dinyatakan kalau situasi seperti kemarin tuh Pak. Kan ini bukan darurat militer kan? Oh jangan darurat militer. Darurat militer nanti kan pimpinannya tertinggi kan ada panglima darurat militer itu bahaya nanti. Saya sebagai orang awam kalau darurat militer itu kan boleh patroli militer, tapi ini kan tidak. Jadi seharusnya patroli polisi itu gimana Pak Ugro? Ya, kalau hanya patroli lewat kan bantuan militer kepada kepolisian kepada daerah nih. Nggak ada masalah. Nggak, jadi nggak perlu berhenti kemudian seolah supporter bersenjata nggak perlu. Hanya lewat pakai truk, pakai kendaraan itu, habis itu kembali ke pangkalan lagi ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu ya? Iya. Oke, jadi Pak Ugro melihat bahwa memang menjadi sangat penting untuk membentuk tim pencari fakta agar kasus ini bisa diungkap. Betul. Apakah misalnya dengan membentuk tim pencari fakta itu berarti kita tidak memberi tugas sepenuhnya kepada kepolisian? Kan di kepala orang awam tuh bahwa kan bisa polisi aja yang disuruh mencari fakta-fakta ini, mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Kenapa harus dibentuk tim pencari fakta nih, Pak Ugro? Ya, kita lihat kejadian pasca Rantis menabrak supir ojol. Sepertinya yang menjadi korban adalah Kompol Kosmas KJ tadi ya, KG ya. Jadi kan orang banyak melihat tidak adil. Jadi apa yang terjadi? Kenapa harus Kompol Kosmas gitu loh? Ya kan? Soalnya kalau sudah Kompol Kosmas dihukum PT Dia sudah selesai, belum selesai. Harus dilihat siapa yang paling bertanggung jawab ya? Loh, iya pasti ada yang merintah. Kompol ini kan di atasnya masih ada AKBP, ada Kombes, ada lagi jenderalnya juga ada nih. Siapa sebetulnya? Apakah dia ini memang saya baca pengalaman dia gitu ya, banyak prestasi di beberapa daerah-daerah penugasan. Apakah karakter dia seperti itu? Saya rasa karakternya tidak seperti itu. Memang harus membiasakan lagi budaya bahwa di tugas-tugas kepolisian ini kalau ada perintah yang kira-kira itu bertentangan dengan peraturan yang ada, peraturan Kapolri, peraturan kepolisian, ya wajib ditolak. Jadi kembali lagi selalu saya katakan di Catur Prastya, pedoman kerja kita itu ada Satya Ha Prabu. Satya Ha Prabu setia kepada negara dan pimpinan negara. Yang kedua, hanyakan musuh. Mengenyahkan musuh-musuh negara dan musuh-musuh masyarakat. Bukan mengenyahkan masyarakat, bukan. Mengenyahkan musuh-musuh masyarakat. Nah, musuh masyarakat siapa? Kejahatan.
Ya kan, kejahatan dalam bentuk dari skala kecil sampai spektrum yang sangat luas, itu juga yang harusnya kejahatannya, bukan orangnya yang harus dihilangkan seperti itu. Biar hukum nanti yang memproses. Oke Pak Guru, apa yang paling penting nih setelah kejadian ini terjadi? Apa yang paling penting kita petik dan apa yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua supaya kejadian ini tidak terulang lagi dan ada yang harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya 10 korban ini? Ya. Kalau saya tim gabungan pencari fakta tadi untuk bisa mengungkap peristiwa ini, itu yang pertama dan utama, ya, sehingga masyarakat akan puas nanti ke depan hasilnya seperti yang ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta. Yang kedua, ya, karena saya pernah di kepolisian, drill latihan lagi tentang penerapan peraturan Kapolri ya, nomor 1 tahun 2009 yang ditandai Pak Kapolri waktu Pak Jenderal Bambang Indarso, itu dilatihkan setiap saat. Jadi polisi itu senjatanya pertama ya mulut komunikasi, perintah undang-undang. Atas nama undang-undang saya perintahkan tidak ada yang melakukan tindakan anarki. Yang membawa botol berisi bensin letakkan di tanah. Itu sampaikan Pak. Jangan sampai nanti setelah ketangkap, oh ternyata di tasnya ditemukan itu. Jadi kalau di tasnya ditemukan itu, begitu ada hal misalnya tahap yang keempat kalau salah, itu penggunaan tangan dengan kekerasan itu maksudnya dengan keras itu bisa kayak judo dibanting, nggak ada masalah. Paling keselio seperti itu ya. Nah, tapi sudah diberikan peringatan dulu. Kalau tidak diberikan peringatan, ya kalau dilempar ke tempat umum, kalau dilemparkan ke kerumunan, kan korbannya manusia kebakar banyak di situ. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, perintah polisi itu adalah perintah undang-undang di situ seperti itu. Nah, ini harus didrill lagi ke depan sehingga tidak lagi terjadi setiap ada unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum, seolah harus ada korban seperti itu. Korban sia-sia ini jangan sampai terjadi lagi lah. Jadi jangan terulang lagi ada korban, Mbak, itu dari rakyat maupun aparat ya. Iya, semuanya. Kalau Pak Ugro melihat apakah kejadian kemarin itu memang ada prosedur-prosedur atau ada tahapan-tahapan SOP di lapangan yang dilanggar atau yang tidak sesuai dengan pelaksananya. Misalnya, kan ada tahapannya tuh Pak Ugro. Kalau eskalasi begini, antisipasinya begini, eskalasi begini, antisipasi. Ada nggak dilanggar itu? Misalnya baru eskalasi rendah langsung masuk tahapan yang lebih tinggi. Ada nggak Pak Ugro melihat itu? Ya seharusnya perintah lewat pakai pengeras suara itu atas nama undang-undang jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sampaikan terus saja. Disampaikan, nggak perlu misalnya langsung gas air mata gitu ya? Jangan, itu nanti yang ada tahapan kalau nggak salah yang paling terakhir. Kelima, keenam ada senjata api, senjata tumpul, karet itu atau gas air mata adalah tahapan yang kelima. Ini ada 6 tahapan nih. Nah itu hanya ditempuh seperti itu. Ada tahapannya. Kalau kemarin itu cepat sekali masuk tahapan gas air mata ya, seharusnya belum boleh. Ya sebetulnya ada tahapan 1 sampai 4 itu, kalau 4 mungkin seperti di judo gitu ya, atau yang ketiga itu juga masih ditangkap biasa. Itu tangkap biasa sebenarnya jangan sampai dilukai lah, diamankan boleh lah, nggak ada masalah. Tapi selalu komunikasi dengan perintah lisan itu jarang saya dengar. Kedua loh, tahap kedua itu. Jadi kemarin Pak Ugro lihat perintah lisan itu jarang Pak Ugro dengar ya? Jarang saya dengar. Langsung tindakan ya, misalnya nyemprot air, gitu ya. Jadi itu semua tahapan harus diikuti seperti itu. Karena ada peraturan perkapnya, peraturan Kapolri. Oke. Seperti itu. Nanti kalau perintah-perintah lisan ada tahapan-tahapan yang tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, baru bisa ambil tindakan-tindakan yang... Iya, sehingga Propam turun jelas. Ada nggak tahapannya nanti? Propam kan pedomannya peraturan Kapolri tadi yang dipakai seperti itu. Kalau begitu baru boleh ya. Tapi kalau misalnya dia langsung melompat itu nggak bisa Pak Ugro ya? Jangan, karena... Misalnya harus tahapan pertama, langsung dia melompat ke tahapan 4. Misalnya langsung pakai gas air mata. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh, harus pertama kan ya berikan peringatan terus. Saya selama 98 di Surabaya, saya selalu pakai perintah-perintah lisan saja. Mohon yang menggunakan benda-benda yang tajam membahayakan jiwa manusia, letakkan di tanah. Ya kalau unjuk rasa kan menyampaikan pendapat biasa. Walaupun waktu itu belum ada Undang-Undang 9 tahun 98. Oke. Masih zaman Orde Baru ya? Iya. Ya sekali lagi ya mudah-mudahan Polri nanti, Kapolri bisa merintahkan seluruh Kapolda. Menurut saya ya Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi didirikan lagi sehingga ke depan nanti tidak terlalu emosional untuk menggunakan kekuatan yang tahap
kelima langsung untuk menangani unjuk rasa tadi menggunakan gas air mata, peluru karet dan sebagainya. Apalagi peluru tajam ke tahap ke-6 itu berbahaya bagi saya ke depan nanti. Oke, makasih banyak Pak Ugro. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Pak Ugro. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya Pak Ugro. Amin. Ya. Terus sekaligus mengedukasi kita dan menuntun kita untuk melihat kebenaran dari peristiwa ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.